Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari Sistem Informasi Bilingual B 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas MPSI saya terkait penjadwalan proyek, yang mana pada kasus kali ini, proyek yang saya ambil adalah proyek Sistem Informasi Gudang Obat pada UPT Puskesmas Bae. Berikut penjelasannya. Jadi, ini adalah penjadwalan proyek sistem informasi gudang obat pada UPT Puskesmas Bae. Di sini, saya menggunakan Microsoft Project dalam pembuatan jadwal proyek sistem informasi ini. Nah, di sini terdapat dua halaman. Yang di sebelah kiri ini adalah worksheet atau laman kerja, dan yang di sebelah kanan ini adalah Gantt chart-nya. Nah, untuk jadwal proyek sistem informasi ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan selesai pada tanggal 28 Mei 2021. Langsung saja pada tahap pertama itu terdapat subtasnya melakukan observasi, bisa dilihat di sini, itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Kemudian ada melakukan wawancara pada tanggal 2 Januari, kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil observasi dan wawancara di tanggal keempat, kemudian mengidentifikasi prosedur dan sistem lama pada tanggal 5, membuat dokumentasi hasil investigasi awal pada tanggal 7. Kemudian bisa dilihat di sini Gantt chart-nya, ini untuk tahap pertama. Kemudian untuk tahap kedua, terdapat subtasnya yaitu menganalisa hasil investigasi awal di tanggal 11 Januari 2021, kemudian mencari masalah yang berkaitan tanggal 14 Januari, mengadakan rapat dengan tim pengembang pada tanggal 19 Januari, mengadakan rapat dengan pihak puskesmas pada tanggal 20 Januari, mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan menentukan permasalahan pada tanggal 21 Januari, menganalisa masalah yang telah dirumuskan pada tanggal 25 Januari, membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada tanggal 28 Januari. Jadi pada analisis masalah ini dimulai pada tanggal 11 Januari hingga 29 Januari atau sekitar 15 hari. Untuk Gantt chart-nya bisa dilihat di sini. Ini untuk tahapan kedua, yaitu analisis masalah. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu analisa kebutuhan. Yang pertama ada mengumpulkan data dan menganalisa kebutuhan tanggal 1 Februari. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak puskesmas pada tanggal 5 Februari. Kemudian menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada tanggal 9 Februari. Mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan oleh user pada tanggal 12 Februari. Membuat rincian kebutuhan sistem tanggal 16 Februari, serta membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pada tanggal 19 Februari. Jadi di tahap analisa kebutuhan ini dimulai dari tanggal 1 Februari hingga 22 Februari atau sekitar 16 hari. Untuk Gantt chart-nya bisa dilihat di sini. Ini tahap ketiga yaitu analisa kebutuhan. Kemudian di tahapan keempat itu terdapat membuat rancangan sistem tanggal 23 Februari, mengumpulkan hasil rancangan sistem tanggal 3 Maret, kemudian membuat rancangan desain user interface tanggal 4 Maret, membuat dokumentasi hasil desain interface tanggal 25 Maret, membuat coding sistem dan database dimulai tanggal 29 Maret, dan membuat dokumentasi hasil coding dimulai tanggal 29 April. Jadi untuk tahapan keempat ini dimulai dari tanggal 23 Februari hingga 3 Mei 2021 atau sekitar 50 hari. Untuk Gantt chart-nya bisa kita lihat di sini. Ini mulainya dan ini tahap terakhir dari desain di sini. Oke. Yang kelima ada tahapan uji coba.
dengan subtasnya, yaitu melakukan uji coba alpha testing pada tanggal 4 Mei, membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada tanggal 5 Mei, melakukan uji coba beta testing tanggal 7 Mei, membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing tanggal 10 Mei, melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim tanggal 12 Mei, melaksanakan rapat evaluasi testing dengan pihak puskesmas tanggal 13 Mei, mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem mulai tanggal 14 Mei. Jadi tahapan uji coba ini dimulai dari tanggal 4 Mei hingga 18 Mei atau sekitar 11 hari. Jam chartnya ini. Ini adalah jam chart tahapan uji coba. Dan yang terakhir adalah tahapan implementasi, yaitu menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya pada tanggal 19 Mei, melakukan instalasi sistem tanggal 20 Mei, melakukan instalasi software pendukung pada 20 Mei, kemudian training kepada user tanggal 21 Mei, membuat dokumentasi hasil implementasi sistem tanggal 20 Mei, dan rapat evaluasi akhir dan penutupan proyek pada tanggal 28 Mei 2021. Jadi untuk tahapan implementasi ini dimulai dari tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2021 atau sekitar 8 hari. Kerjaan chartnya ini, kerjaan chart implementasi. Baik, dari sini kita bisa melihat jadwal proyek sistem kita menggunakan kalender agar bisa lebih mudah untuk melihat jadwal dari proyek itu sendiri. Jadi seperti ini, pada tanggal 1 ada melakukan observasi, tanggal 2 melakukan wawancara, terus di tanggal 4 mengumpulkan dokumentasi hasil analisis, kemudian ada ini dan selanjutnya sampai akhir proyek di tanggal 28 Mei. Kemudian kita juga bisa melihat menggunakan network diagram seperti ini. Ini bisa menjelaskan tahapan atau tasknya dimulai tanggal berapa dan selesai di tanggal berapa dengan durasi berapa hari, dan ini adalah resource atau sumber daya. Dan untuk resource sendiri itu terdapat lembarnya, yaitu resource sheet yang menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ini ada word atau pekerjanya dan material atau bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam proyek sistem informasi. Kemudian untuk pembuatan laporan kita bisa membuat report dari Qlik Report dan Qlik Fiscal Report. Di sini saya memilih untuk membuat baseline work report. Saya klik dan klik view. Nah, di sini kita akan mendapatkan report yang kita inginkan, yaitu baseline work report. Jadi bisa dilihat di sini dari ke-6 tahapan tadi, tahapan desain merupakan tahapan yang paling banyak kegiatannya. Karena di tahapan ini
membutuhkan waktu yang lama seperti waktu pembuatan coding atau membuat tampilan sistem dan lain sebagainya. Kemudian tahapan analisis masalah, tahapan uji coba, tahapan implementasi, analisa kebutuhan, dan investigasi awal. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, baik lisan maupun tulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.